Ya, oke, alright. Sahabat Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Selalu saya ulangi berulang-ulang sampai masuk ke alam bawah sadar kita ya. Kompak Siang itu kompak itu komunitas sepakat yang diselenggarakan hanya setiap hari Senin sampai Kamis saja. Karena Jumat, Sabtu, Minggu saya ada pelayanan keluar onsite ya. Jadi diselenggarakan mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selalu saya nyatakan Indonesia bagian Barat karena ada beberapa yang dari belahan dari negara yang lain. Malaysia juga muncul, tapi nggak muncul hari ini. Oke, sengaja ya saya selalu sampaikan berulang-ulang ya sampai masuk ke alam bawah sadar kita. Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama A, ya. Pada mulanya adalah gereja A, B, C, no. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi semua harus tunduk pada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri. Oke, siang ini dengan narasumber dari jauh. Sydney, Australia. Australia. Oke, siapa dia? Dia sudah hadir di virtual Zoom kompak saat ini ya. Ya, pasti ada perjalanan panjang. Kenapa? Sampai terdampar di Aussie ya. Ya, hidup nyaman? Mungkin tidak. Ya, selalu ada naik turun kan. Pengikut Yesus nggak ada naik turun nggak ada. Itu omong kosong. Pengikut Yesus enak-enak nggak ada. Pikul salib. Nah, ini kita dengarkan nanti salibnya kayak apa. Oke, alright. Akhirnya benar-benar ya. Ini Bu Selvi ini saya perhatikan nih rohnya on fire ya karena setiap berinteraksi dengan orang yang baru dikenal ya maunya yang keluar dari mulut Bu Selvi adalah perkataan yang tidak sia-sia. Apa itu perkataan sia-sia? Perkataan sia-sia atau omong kosong, omong ngalor gitu nggak ada. Pastinya nggak ada karena yang selalu ingin dikatakan oleh Bu Silvi adalah kebenaran yang sejati. Ya, baik. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Silvi Karawan. Dari mana itu Karawan? Pasti bukan orang Bali, Dari bukan Manado. orang Madura, orang Jakarta bukan juga, orang Sunda bukan. Mana? Minahasa, Kawanua. Alright. Iya, Apa kabar, Bu Silvi? puji Tuhan, luar biasa, Ya, oke, haleluya. nanti kita bisa tanya-tanya ya pada Ya, narasumber kita ya. Oke. Sebelumnya kita ajak berdoa dulu ya Bu Silvi. Oke, demi ya, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang baik, dan Bapa yang membawa kami kepada perubahan hidup, Bapa yang peduli akan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau telah buat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah ciptakan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau mau pakai kami. Kami bersyukur Engkau sertai kami sampai saat ini. Engkau lengkapi kami, membentuk kami. Engkau lengkapi kami dengan banyak talenta-talenta karunia-karunia. Dan dikasih banyak kesempatan. Sehingga hidup kami tidak sia-sia dan tidak sia-sia Engkau menciptakan kami. Kami mau agar hidup kami punya nilai. Menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mengenal Engkau dan kami mengenal firman-Mu yang menyemangati hidup kami. Firman-Mu yang menjadi dasar dari segala pengharapan kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau ambil waktu untuk belajar komitmen untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk hadir di Zoom kompak siang ini. Roh Kudus, tolong kami agar supaya apa yang kami perbincangkan di podcast kami nanti dan apa yang akan kami ungkapkan memberkati setiap pemirsa di virtual Zoom maupun yang menyaksikan di YouTube channel ini. Ya Roh Kudus, kami serahkan waktu ke depan. Ini demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami. Amin. Alright, nah, seperti biasa tidak lupa saya harus sapa dulu ya. Yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel.
ya, jangan di skip ya, karena sayang jika podcast ini dilewatkan ya, karena orang dunia bilang kan tak kenal maka apa? Tak sayang orang dunia bilang, gitu. Tapi Alkitab nggak pernah menulis itu loh. Alkitab bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Nah, di mana ayatnya masih ingat? Ada yang ingat? Hosea 4 ayat 6. Ya. Oke, thanks God ya. Kita semua sudah mengenal Allah dan semuanya taat melakukan perintahnya. Amin. Yang tidak taat nggak ada di sini, Bu. Yang tidak taat ada di sana loh. Di kutub selatan sana. Di sini nggak ada. Semua sini taat kan? Ya nggak? Ya, nggak ada yang nggak taat. Nggak ada yang ngaku. Oke, pokoknya kalau di sini orangnya baik-baik. Ada yang di virtual Zoom ini, ya nggak ada di sini Bu. Ya oke. Kepada narasumber siang ini, welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Dan untuk teman-teman di virtual Zoom ini maupun yang sedang menonton di YouTube channel ini, saya harus pastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan kan di Matius 28 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Izinkan saya share ya satu firman Tuhan ya buat hari ini karena saya baca hari ini ya. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, kita sering lupa kan dan tak sadar bahwa Allah yang kita sembah dan percayai adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa dan maha hadir serta maha segalanya loh ya. Allah yang kita sembah dan percaya bukanlah Allah yang untuk sementara ya atau sewaktu-waktu saat kita perlu saja ya, tapi Allah yang selalu hadir dan selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya ya. Oke, right. Our God continues to work today to fulfill His plan for our lives and for His creation ya. Allah kita masih terus bekerja sampai hari ini dan untuk menggenapi rencananya atas hidup kita dan atas alam ciptaannya. Oke, kita balik ke narasumber. Oke, Bu Silvi Karawan. Let's color the world with the truth of God's word. Ya. Mari kita warnai dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Alright, Bu Silvi bisa perkenalkan diri secara singkat ya tentang keluarga, kehidupan sehari-hari dan Sambil bersaksi pelayanannya. aja dalam khotbah ya, habis waktunya Pak. Ya, lanjut kita mulai podcast yang sebenarnya. Oke, let's Banyak begin yang now. sudah tahu saya kok, nggak Ya. usah dikenalkan. Ada banyak yang belum nih Bu. Ini nggak ada yang ikut Anastasis. Nggak ada. Nggak apa-apa, Oke, YouTube silakan. orang udah tahu. Oke. Silakan Bu. Let's begin now. The floor Oke, is kita yours. masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya sesuai jadwal Roh-Mu hadir dan mengurapi setiap kami. Tarik Tuhan jiwa-jiwa yang mau mendengar suara-Mu. Amin. Karena hamba tidak punya apa-apa, tapi roh yang hebat, roh yang kuat ada di dalam setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, salam kenal ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Andre yang sudah mengundang saya. Selagi saya bisa, saya oke. Ya, Karena tadi Bu pagi Silvi, juga. saya ingatkan ya, ini bukan khotbah, Bu. Ini bukan khotbah, tidak ada hubungannya dengan khotbah. Jadi bukan khotbah, kan sudah saya jelaskan kan. Ini hanya podcast kesaksian mengalami Kristus secara pribadi. Kalau bagaimana kesaksian itu tidak masuk, ya. Walaupun bukan khotbah, tapi kesaksian tanpa firman itu bukan kesaksian. Oke. Ya, oke. Ya. Alright. Ya. Karena karena firman itu yang membuat saya ada di sini, Pak. Oke, alright. Oke. Ya, silakan. Salah sekali kalau bilang bukan khotbah, betul ya, tapi kita sharing ini kan di sini kompak, komunitas sepakat, tema buah pemuritan. Pemuritan ini bukan kita sekolah STT loh. Kalau sekolah STT Nikodemus paling pinter, tapi dia bodoh. Betul? Ya, betul. Nah, yang seperti ini, Pak. Jadi kalau khotbah, saya sih seperti ini gaya khotbahnya, gaya bicaranya. Amin. Oke. Ya.
Dan saya lihat di flyer ini tema buah pemuritan. Saya senang buah pemuritan. Buah pemuritan artinya bukan buah bahwa kita punya lulus ijazah, bukan ya. Saya di sini saya lihat tentang Filemon 1 ayat 8 sampai 19. Saya lihat bacaan itu, saya selalu tiap pertama kali saya diundang ya, tadi dibilang saya bukan pengkhotbah tapi apa tadi narasumber. Narasumber bukan dunia tapi narasumber dari Tuhan ya. Jadi otomatis sangat erat dengan firman karena tanpa firman saya juga nggak bisa ngomong. Betul? Amin ya, biar pertemuan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang susah bertobat pasti bertobat. Oke, amin. Nah, bukan karena pinter khotbah, bukan karena pinter ikut organisasi gereja, tapi nggak bertobat buat ngapain? Lagi antre ke neraka ya. Setiap pertama kali kita bertemu, pasti saya punya firman visi kenapa saya bisa jadi seperti ini, yaitu Kisah Rasul 3, ayat 19, 20, dan 21. Itu visi saya kemanapun Tuhan utus. Awal pertama yang saya harus saksikan yaitu firman ini. Itu visi misi saya kenapa saya jadi seperti ini. Karena saya bukan anak pendeta, cucu pendeta, atau keluarga rohani. Enggak, jauh banget. Ya, justru karena Tuhan sendiri. Ya, amin ya. Saya percaya ini kompak, komunitas sepakat ini harus sepakat dengan apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia. Amin ya. Apalagi ini di YouTube. Ya, suarakan kebenaran. Mau dibilang bukan khotbah ya firman, ya kan? Tanpa itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Saya dari tadi undang Roh Kudus, makanya kalau Bapak mendadak telepon saya nggak bakal bisa. Karena saya prepare ini bersama Roh Kudus. Karena saya nggak bisa ngomong tanpa Roh Kudus. Supaya kita diberkati. Ya. Saya akan bacakan Kisah Rasul 3 ayat 19, 20 sampai 21 walaupun sudah hafal. Yang paling pertama ayat 19 di sini dibilang karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Belum titik loh, masih koma. Ya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai situ aja. Karena katanya bukan khotbah. Jadi saya ambil poin-poin. Ayat 19 bahwa kita harus sadar dan bertobat. Bukan hanya bertobat saja. Kalau bertobat saja itu tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Yang paling penting sadar. Jadi nggak kambuhan lagi. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Orang kaya tanpa pertobatan. Orang jadi orang. Orang utang nggak bayar. Tapi kalau dia datang sama Tuhan, dosa diampuni. Tuhan mendatangkan kelegaan. Dan ayat berikutnya, ayat 20. Ayat 21. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah ini indahnya. Poin ketiga ini, kalau kita sadar dan bertobat, berikutnya kita mendapat kelegaan, dan kita dipulihkan segala sesuatu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Saya mau katakan tadi Pak Andre memperkenalkan diri. Saya ini dunia yang heran, apalagi saya saudara ya. Karena Tuhan tangkap saya di saat kegelapan melanda kehidupan saya. Pak Andre bilang kenapa dia bisa nyasar atau bisa apa tadi? Ke negara kanguru. Saya juga nggak pernah mimpi Pak. Ya. Tapi buah pertobatan saya mana pernah mimpi mau injak Australia Pak. Dan Tuhan mempertemukan saya dengan orang Manado berkewargaan Australia. Nah itulah buah pertobatan yang paling tepat. Kalau buah pemuritan, punya ijazah banyak, nggak bisa bawa murid, nggak bisa bawa jiwa ke Tuhan, mempercuma sia-sia buang waktu. Amin ya. Pak Andre menguasai firman banyak banget. Ya, itu luar biasa. Tapi yang paling penting di sini, hidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya khotbah di PSBB. Ada pertanyaan, kenapa kalau pendeta turun mimbar pulang pukul bini katanya. Nah itu dia. Kalau sekolah seperti itu, tapi kalau dipimpin Roh Kudus nggak bakal. Yang ada dia pulang sayang bini, bukan pukul bini. Betul? Ini nggak apa-apa, ini YouTube bisa dengar supaya kita benar-benar menjadi hidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Bukan kita pakai titel panjang-panjang, MDiv, MTH panjang banget. Setan lebih panjang titelnya. Nggak ada saingan. Ada orang baca firman, baca Alkitab 14 kali mati kanker. Karena firman itu bukan dibaca 100 kali, bukan.
direnungkan. Dan saat kita perlu, Roh Kudus yang mengingatkan. Makanya di dalam Roma 10 ayat 8, di situ nggak dibilang firman itu ada di Alkitab, nggak ada. Roma 10 ayat 8 dibilang di situ, firman itu dekat kepadamu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, bukan ada di Alkitab. Ini kita sama-sama mau dibangkitkan. Ini sudah di penghujung tahun 24. Ngapain Yes. kita heboh di YouTube? Tapi lagi antre ke neraka buat ngapain? Di rumah bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan neraka. Katanya diberkati. Enggak tuh. Udah mau Natal, berdamai ya. Nanti tahun baru nggak damai lagi ya. Itu kelap-kelip lampu diskotik. Kita harus jadi terang terus. Makanya saya lihat pohon Natal yang kelap-kelip itu apaan? Yang Tuhan mau kita harus terang, jadi terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bukan lampu kelap-kelip, nanti terang, nanti gelap. Saya Tuhan tangkap waktu dugem, zaman ekstasi, nggak pernah gereja. Tapi saat Tuhan tangkap, waktu melayani seorang preman, silau katanya, coba, karena jadi terang. Orang biasa aja dia bisa silau, Bu, silau. Karena kehidupan kita hanya firman, urapan alam jadi urapan api. Saya bersyukur ya Pak Andre, saya lihat rohnya hebat, rohnya menyala-nyala. Karena memang Roma 12 ayat 11, tanpa roh menyala-nyala kita nggak mungkin melayani Tuhan. Amin. Nggak mungkin. Pasti dikit-dikit kalau mood, kalau lagi mood, baru lihat mendung sedikit, nanti hujan gede. Kalau roh menyala-nyala mau hujan badai kayak apa, jalan. Yes. Bersama Amin. Yesus, lakukan perkara besar, mau badai kayak jalan. Itu roh yang menyala-nyala. Nah, mana bisa kita tanpa roh? Harus. Tanpa roh kita nggak bisa apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Saya mau katakan di Australia ini ya, kalau bilang Natal, masih jauh-jauh hari ada di mana-mana itu pohon Natal mungkin ribuan. Tapi bukan damai, saudara. Tradisi. Ya. Mereka yang beli, mereka yang pajang, kalau malam ya di Sydney khususnya, saya nggak tahu di kota lain. Itu kita kayak lewat di mana, itu lampu, di satu rumah itu lampu semua. Apakah itu kudus? Kita nggak tahu. Kekudusan cuma Tuhan yang nilai. Tapi setahu saya ke gereja aja kagak. Percaya Tuhan aja kagak. Jadi Natal itu tradisi. Karena saya orang Manado, saya nggak mau ngomong orang Batak, orang Ambon. Di Manado, sekarang sih udah enggak, puji Tuhan saya rasa ya. Orang kan, potong babi. Ini babi-babi pada stres sekarang nih. Karena udah mau ajal tiba. Stres, kambing yang sorak-sorai. Babi yang stres. Ya kan? Karena orang, biar utang. Yang penting potong babi. Ya kan? Natal sampai malam tahun baru. Nyambung pesta walaupun utang. Yang penting pesta. Apa ada damai? Nah ini bahayanya. Ini bahayanya. Rabu minggu pertama kalau nggak salah ingat ya, saya dipilih untuk khotbah. Kalau GBI kan WBI ya, Wanita Betel Indonesia. Kalau Pantekosta, apa nih? Pelwap, Pelayanan Wanita Pantekosta. Saya ditugaskan untuk khotbah Natal se-GPDI Australia. Dikasih tema apa? Yesaya 60. Rise and Shine. Mantap nggak tuh? Mantap banget. Tiap Natal itu sedunia tuh pakai itu pasti. Bangkit menjadi teranglah, bukan kelap-kelip. Oh, Roh Kudus bicara banyak tentang itu. Jangan cuma ciri khas orang yang kelihatan rohani kan. Haleluya. Tuhan. Apakah hatimu benar di mata Tuhan? Jangan kelihatan rohani aja, biar Tuhan melihat kita ini kudus. Saya juga masih berusaha supaya kita kudus. Amin ya. Kita sama-sama belajar loh. Kita sama-sama, walaupun Pak Andre bilang bukan khotbah, tapi kapan lagi kita mau dibangkitkan? Justru yang begini. Jadi gara-gara buah pertobatan saya, Pak,
Kan waktu Tuhan tangkap hidupnya complicated. Orang Ya, Manado tahu sendiri. Gereja kagak, kompetitif. dugem iya, judi iya, selingkuh iya. Ya, Ini ya. suami saya sudah nggak heran dengar kesaksian saya. Tapi Alright. dengan pertobatan saya, buahnya ya itu saya dapat ini. Emang nggak ada perempuan cantik di sini? Banyak orang Manado bilang berete-rete banyak. Cewek-cewek Manado cantik, seksi. Tapi kenapa dia nggak tertarik? Penuh firman, ada sinar, amin ya. Amin. Ada ayat, mari kita melihat supaya kita semua kena ini firman ini. Daniel 12, semua tahu lah pasti. Semua tahu lah. Daniel 12. Coba tolong baca daripada saya buka lagi Alkitab saya udah robek-robek. Daniel 12. Daniel 12 ayat. Ayat 3. Alright. Daniel 12 ayat 3 berbunyi demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Tuntun orang bawa kepada Tuhan. Maka kita akan cinclong. Amin. Mau hitam, pendek, gemuk, jelek. Tapi kalau kita bawa jiwa sama Tuhan, Alkitab mencatat bercahaya bagaikan cakrawala. Yes. Cinclong. Nggak usah pakai krem yang 5 juta satu kali kali beli. Firman. Perkatakan sinari aku dengan wajahmu. Firman itu bikin kita cinclong. Mari teman-teman yang ada di YouTube, kita semua yang ada di sini, kita harus percaya diri bahwa kita ini manusia Allah. Jelas. Jangan bilang, Amin. saya nggak ada titel, saya belum lulus sekolah. Nggak ada waktu mau sekolah. Buru-buru bertobat. Di situ Tuhan pakai. Amin. Saya pegang firman Tuhan satu. Mata Tuhan mengelilingi bumi ini. Dia mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Bukan jadwal penuh, bukan. Yang bersungguh hati kepadanya. Dia mau ngapain? Aku akan melimpahkan kekuatanku kepada dia. Saya bilang, aku tangkap. Aku. Ngapain kita capek-capek melayani, tapi nggak ada kekuatan Tuhan? Capek. Pelayanan itu ada boringnya tanpa Roh Kudus, saudara. Benar. Yang kita layani nggak tobat-tobat. Ya kan? Tapi kalau kita benar-benar ada kekuatan Tuhan, nggak capek kita, saudara. Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya diam. Dia yang berperang di depan kita. Saya bisa ngomong karena berapa preman Tuhan percayakan saya untuk follow up, termasuk John Kay. Oh, oke. Pada saat dia pernah bebas, ketemu di salah satu rumah duka waktu saya ada di Indonesia. Dia panggil saya dan suami, mami, papi. Ini serem amat. Dia peluk kami. Dan banyak lagi. Kalau orang Ambon tahu, Milton Matuan Kota, itu Tuhan pakai saya yang follow up mereka satu keluarga. Milton Matuan Kota. Dan banyak lagi. Kalau mau dipikir siapa kita ini, nggak sombong. Ini YouTube tahu semua, nggak sombong. Orang saya pernah KKR di Manado, satu pesawat dengan orang yang sama-sama tripping di diskotik. Pas dia bertanya ke yang ajak saya pelayanan di Manado, itu Sylvie katanya. Iya, kita pendeta. Hah? Itu baru jadi saksi. Tadi Pak Andre ngomong kisah 1 ayat 8. Ya. Kalau kita masih sama-sama dengan orang dunia berjalan masih seiring sejalan, tanda tanya, tanda seru, apakah kita sudah bertobat atau belum? Tapi kalau kita sudah mulai dijengkelin orang, digosipin, bawa bantal aja lu ke gereja.
Berarti kita sudah mulai beda. Jadilah kita seperti itu. Ada orang yang marah banget sama saya. Tapi kalau sakit, punya masalah, doain dong, Sel. Oh, saya ngalamin. Saya ngalamin. Ini sharing kita siang hari ini. Mari. Very good. Jangan menganggap, aduh siapa sih kita ini nggak punya titel. Bukan siapa-siapa di gereja. Kita di gereja juga nggak dihormati. Tuhan. Alkitab mencatat, kalau kita melayani dengan tulus, maka kita akan dihormati Bapa dan manusia. Tidak perlu kita mau cari kepujian dari orang-orang. Kita yang penting terkenal di neraka sama sorga, nggak perlu di dunia. Di neraka, Amin. dia lagi ambil jiwanya. Sorga, kata si bagian baptis, bagian gitar bilang, Bu Silvi, kaplingnya banyak amat, bagi dong. Katanya kalau bawa jiwa banyak kapling di sorga. Udah gitu Ibu Gembala bilang, mana jiwa-jiwanya? Saya jawab begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya ambil jiwa ke Tuhan, bawa ke sorga, bukan bawa ke gereja. Yes. Mereka punya gereja masing-masing. Yes. Mana jiwa-jiwa yang dibaptis? Kita tuai jiwa, kalau mereka nggak mau ke gereja kita ya jangan. Yang penting bawa mereka dalam kebenaran. Yes. Kompak, komunitas sepakat, dahsyat loh. Berarti kompak, sehati, sepikir, sejiwa dengan firman. Bukan Amin. dengan dunia. Amin. Bukan. Dan kita pasti mendapat masalah mulai di kata-katain sok rohani, sok pinter. Betul. Ya kan? Ya. Saya pernah dibilang bawa bantal aja lu ke gereja. Orang lagi gila Roh Kudus ya kan? Lagi jatuh hati. Jadi ini Pak Andre, ini bonus saya waktu saya bertobat. Mantap. Very good. Nenek-nenek begini. Dan kekasih-kekasih Kristus, saya di sini pensiun loh lansia. Kerja kagak apa kagak. Kata suami saya pensiun di sini karena saya kerja puluhan tahun. Dia dari tahun 79 sudah jadi warga Australia. Oh. Bukan warga, jadi kewarganegaraan Australia. Nah saya 2008 baru injak Australia. Pensiun saya sekarang, saudara. Kok bisa katanya, tanya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tuh kalau berperkara itu bikin orang bingung. Luar biasa. Mari saya ini yang ikut YouTube juga, ya. Saya percaya ada satu terobosan di penghujung tahun 2024 ini. Kita sama-sama mau dibangkitkan. Kita masuk ke dalam tahun 2025 dengan penuh rahasia, penuh misteri. Tetapi yakin kalau kita ada di jalannya. Dunia bilang, oh dunia berputar, kata orang Manado. Di mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Dunia berputar katanya. Ayatnya cuma bilang naik, 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 tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Di mana ayatnya? Oh dunia berputar. Orang dunia itu sok pinter. Saudara. Dunia berputar. Oh nanti kata di atas, nanti di bawah. Di mana ayatnya? Tidak ada. Kita harus naik, naik, naik. Kenapa kita harus mengalami masalah? Tuhan membawa kita ke next level. Bukan di tangga satu aja, kita dengan ujian, dengan masalah, dengan sakit penyakit kita naik ke next level. Iman kita naik. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Penyakit lelehan darah. Dia sudah berkeliling dunia. Kalau zaman dulu yang top ke Guangzhou. Kalau sekarang saya lihat orang Indonesia rajin sekali ke Kuala Lumpur. Iya kan? Pineng. Ke KL, ke Malaysia. Kalau dia check in di airport, judulnya holiday, padahal saya tahu itu berobat. Betul nggak? Ya. Wanita lelehan darah, Alkitab mencatat dia berkeliling berbagai macam tabib. Kalau saya boleh bilang, dia sudah ke Kuala Lumpur, dia sudah ke Guangzhou, nggak sembuh-sembuh. Tapi pada saat dia mendengar ada Yesus,
Dia nggak datang kepada Yesus untuk diurapi, dijamah. Dia cuma bilang, asal ku jama jubahmu. Imannya iman gila-gilaan, saudara. Dia cuma bilang, asal ku jama jubahmu, maka aku akan sembuh. Sembuh nggak? Seketik, Alkitab mencatat, seketika itu juga darahnya stop. Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Hai kekasih-kekasih Kristus. Orang yang melayani di dalam Tuhan, orang yang melayani dalam roh, ada tenaga yang keluar, saudara. Yesus aja, dia bilang, siapa yang menjamah aku? Kata murid-muridnya, kenapa? Ada tenaga yang keluar. Ada kekuatan Allah. Amin. Amin. Tangan saudara ini berkuasa. Kalau Pak Andre pernah tahu, saya pernah khotbahkan di beberapa Zoom. Saya ada di Australia yang kesurupan di Jakarta. Saya sedang bikin adonan kue, tangan kanan saya ini penuh tepung. Anak binaan saya di Indonesia, di Jakarta, anti, ada yang kesurupan. Apa saya mesti stop ngadon kue, cuci tangan? Tidak, saudara. Seumur hidup pelayanan, baru kali itu saya angkat tangan pelayanan pakai tangan kiri, karena tangan saya penuh tepung. Saya bilang, dalam nama Yesus, api Roh Kudus bakar. Kata binaan saya bilang begini, anti, dia bukan anak Tuhan, Muslim. Nggak masalah, musuh setan mau Muslim kayak mau Buddha, emang gue pikirin. Pokoknya kuasa Yesus sanggup. Amin nggak? Amin. Pergi setannya, nggak usah tanya, setan lu apa agama apa, nggak perlu. Dalam nama Yesus setan keluar. Keluar, saudara. Saya ada di Sydney, Australia. Itu anak ada di Jakarta Barat. Pegang itu. Hidup benar. Miliki kuasa Tuhan. Saya percaya sharing kita melalui Pak Andre ini. YouTube akan rame. Pak Andre. Amin. Amin. Rame bukan karena saya loh. Saya juga nggak ada apa-apanya tanpa Roh Kudus. Saya tetap connect dengan dia. Saya tetap connect dengan dia. Karena saya juga melewati hari-hari yang sampai ke titik nol. Tapi Tuhan angkat. Alkitab mencatat 7 kali orang benar jatuh tapi tidak tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Ada amin. Amin. Saya percaya sampai sini kita mungkin mau saling interaksi ya Pak Andre ya. Betul. Saya cukup supaya saya sudah menjawab. Andre bilang kenapa bisa nyasar. Orang Manado bilang tadampar di negara kangguru. Saya sudah saksikan. Oke. Nah mari kita sama-sama kita mau sharing. Ya, saling menguatkan, saling bersaksi. Karena ini YouTube banyak di penjuru dunia ini nonton. Biar kita jadi berkat. Amin. Saya berdoa ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus buat apapun yang Engkau sudah sampaikan yang tidak berasal dari Tuhan, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati yang mendengar lewat YouTube, memberkati Pak Andre dan tim kompak ini Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi dalam nama Yesus, agar mereka benar-benar menjadi buah-buah pemuritan dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, dan hamba kembalikan ke Pak Andre. Alright, oke. Terima kasih Bu Sylvie, luar biasa. Kita semua pasti diberkati ya, karena Roh Kudus yang berbicara, urapan Roh Kudus ya. Alright, teman-teman yang ada di YouTube channel ini ya, lumayan banyak ini. Ya oke, yang ada di virtual Zoom 60.000. Oke, nggak apa-apa ya, siap-siapkan pertanyaan karena nggak banyak waktunya. Oke. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand, nanti saya akan schedule untuk bertanya. Oke, sementara ini saya akan bertanya duluan. Alright, sementara ini teman siapkan ya pertanyaan di belakang saya. Oke, Bu Sylvie, mungkin teman-teman dan saya ada yang masih kurang minta double confirmation. Ya. Tadinya kan Bu Sylvie pasti dari keluarga Kristen kan. Orang Manado kan banyak kan orang Kristen juga, walaupun banyak yang sekedar status, ya, hanya tradisi, rutinitas agamawi. Nah, termasuk saya juga dulu. Tapi bisa diceritakan kapan Ibu Sylvie mengalami lahir baru sehingga rohnya itu betul-betul on fire loh. Ini tidak mudah, pasti ada perjuangan kan. Ada saling tolak menolak atau apa ya.
Dan coba bisa Seru, seru, diceritakan. seru. Ya, seru. Oke, silakan. Oke, bisa saya jawab? Boleh. Nah, teman-teman Dari siapkan tadi saya nggak pertanyaan mau ke selanjutnya ya. situ. Ah? Nah, teman-teman Oke, siapkan saya untuk jawab sekarang pertanyaan ya Pak selanjutnya. Andre. Ya, silakan, Kenapa silakan Bu. bisa Ya, ya? ya, alright. Oke, jadi Tuhan tangkap saya. Saya sebetulnya nggak mau bilang itu, tapi nggak apa-apa. Ini saya sering saksikan. Tahun Oke. tahun 99 Tuhan tangkap saya lewat overdosis ekstasi. Wow. Mau mati. Oh, Ini oke. sudah nggak rasa, dari perut ke bawah nggak rasa, tinggal dada yang bergerak. Masih Kedebak, di kedebuk, kedebak, Manado? kedebuk, Di kedebak, Manado atau kedebuk. di Jakarta? Jakarta. Oh, Kan saya oke. masuk Sydney 2008, Pak. Alright. Tinggalkan Nah, Manado kapan? 99 saya ditangkap Tuhan. Tinggalkan Manado Saya kapan? datang tanpa paksaan berserah kepada Tuhan. Oke. Overdosis 3 kali 1 minggu. 2 kali Caroles, 1 kali Cikini. Di Cikini, kalau orang Batak pasti tahu dokter Sabam Sirait itu. Sabam. Yang iparnya Sida Butar. Itu teman tripping. Dia datang suntik. Infusan saya. Ayo cepat baik selfie. Katanya kita mau tripping bareng. Dia nggak tahu saya sudah baca firman di situ. Saya kapok. Saya datang kepada Tuhan. Saya telepon teman saya bukan pendeta, tapi yang dia selalu datang kalau diskotik sel gereja. Bete. Saya telepon dia, saya bilang saya mau didoain. Hah? Nggak salah katanya. Dia doain, saudara. Dari situ saya tinggalkan judi semuanya, itu kan satu paket. Saya tinggalkan Ya. semua itu. Oke. Dari situ nggak ada dipaksa, itu harus harga mati. Karena zaman itu orang pada mati bergeletakan. Yes. Pulau Mas, orang Manado hampir separuh kali mati sama ekstasi di situ. Tapi saya bisa berkhotbah di situ waktu sudah bertobat. Yes. Jadi awalnya dari situ, Pak. Ya. Dan saya bergereja di tempat yang memang benar-benar urapan Roh Kudus dahsyat. Oh, Setiap oke. hari altar call. Oh, Itu yang oke. membuat saya seperti ini sampai sekarang. Ya. Oke. Boleh. Jelas, Pak? Oke. Saya perkataan ini kan mungkin karena pergaulan ya, pergaulan komunitas Bu Silvi yang saat itu sehingga menyebabkan tercebur ke dunia tripping lah segala macam Ya. itu karena pergaulan. Pada waktu keluar dari pergaulan itu pasti sulit dong, ya kan tidak mudah. Ya, bagaimana caranya kan untuk Pak, keluar komunitas itu? gak ada yang sulit. Saya berserah total. Mau mati bagaimana? Gak ada yang Ah, oke. sulit. Gak ada yang sulit. Saya datang, Tuhan tolong aku. Iya, 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 iya. Saya bertobat, orang lain yang jadi gila. Tengah malam saya ditelepon, Sel kurang kaki karena tukang judi kurang kaki. Saya bilang ambil kaki meja. Oh ngana so gila. Mereka datang ke rumah, Pak. Saya lagi baca Alkitab pagi-pagi. Mereka intip di kaca. Oh benar-benar so gila katanya. Orang Oh, bertobat dibilang gila. Jadi bukan susah, Pak. Dengan ringannya karena saya berserah total, sadar dan bertobat. Saya nggak balik-balik lagi ke itu. Padahal saya tinggal di tengah-tengah sebelah bandar, iya, sebelah judi. ya itu, Semua tukang narkoba di kompleks saya, Jakarta iya, Pramuka. iya, Nggak ada bilang susah karena saya berserah total. Kenapa saya khotbahnya seperti ini? Saya berserah total. yes, Itu ya, penting. Tanpa penyerahan total, iblis obrak-abrik kita. ya, Maka saya kalau khotbah keras karena Tuhan juga tangkap saya, firman-Nya keras luar biasa. amin, yes, oke, Gak ada yang sukar. Saya amin, berserah total. ya, Dan oke, saya teman-teman ada dipulihkan. yang mau bertanya? Nggak ada juga, oke, nggak ada juga Udah kah? paham tadi ya? Oke, Shalom, oke, Shalom, Ibu Ria Worang Andre. dari Italia ya, oke, selamat Ya, siang, Shalom saya Ibu Ria. Ibu Ria ya, Shalom. oke, ke Saya Bu Ria saya disclaimer dulu ya sebelum Ibu Ria bertanya saya eh, disclaimer dulu, ya. nda- Eh, Bu, belum ini. Maksud saya, Pak Andre, ya, saya saat ini belum bertanya karena oke, saya selalu tertarik dengan kesaksian.
ini Oh, ibu ini. Iya betul. Bu Silvi Jadi ini saya on senang fire nih. apa kesaksiannya. Iya, iya, iya. Boleh bertanya ke ibu ini pendeta ya? Ya, sekarang. Itu dia. Saya Sekarang. udah membayangkan. Saya udah membayangkan. Iya. Oke. Lanjut Bu. Lanjut. Ya, Tuhan oke. berkati. Ya, Iya. oke. Yang ada yang saya mau tambahkan, walaupun ada suami saya di samping saya, waktu Tuhan Oke. tangkap, saya terikat dengan suami orang 7 tahun. Saya pulangin, ambil. Oke. Orangnya mau gila, mau stres. Saya bilang saya mesti sayang diri saya. Kembali ke Oke. istrimu. Kalau Tuhan ubahkan, hati kita berubah. Yes. Amin. Saya bertemu dengan istrinya waktu itu bisa berantem. Tapi waktu dipulihkan, kita cipika-cipiki, kita dipulihkan. Amin. Yes, yes. Ketemulah ayat 16, Amsal 16 ayat 7. Saya sudah melakukan perdamaian, saya ketemu Amsal 16 ayat 7. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, catat Amsal 16 ayat 7. Kenapa saya jadi rema ayat ini? Karena saya sudah lakukan, baru saya ketemu ayat itu. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka seorang musuhnya itu pun didamaikannya dengan banget gak? dia. Keren. Berarti kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih punya musuh, berarti Tuhan tidak berkenan. Amsal 16 ayat 7. Yes. Ya, ya. Kenapa saya khotbah galak? Karena firman itu menjamah saya, mengubahkan saya luar biasa. Yes. Gak main-main, firman itu merubah hidup kita. Asal kita bersungguh-sungguh. Ya, oke. Haleluya. Haleluya. Semangat Ibu Ria, Itali, Torino. Alright. Benderanya, soalnya saya punya kacamatanya tuh. Itali. Ya, ya. Saya selalu tertarik di mana kalau ibu berkhotbah, saya selalu tertarik. Iya. Oh, haleluya. Betul Orang sekali. rusak kok dibetulkan, ya ampun. Saya selalu tertarik khotbahnya nggak pandang orang, tapi yang dipandang hanya firman Tuhan. Amin, Bu. Amin. Iya. Nanti Amin. Tolong kasih tahu sama Pak Andre, tolong kirim dong kalau ada acara Zoom ibunya di mana, saya mau ikuti. Satu hal lagi Pak Andre dan Ibu Ria dan semua, yang menikahi saya ini orang Australia, dia bukan orang baik-baik, saudara, mantan gangster. Lengkap sudah. Lengkap sudah. Tidak gampang. Makanya saya suka khotbah di Zoom yang semua pendeta hebat. Saya bilang mungkin istri atau suami saudara itu pendeta. Suami saya ini baru dipulihkan, mantan gangster. Dia pernah katain saya begini, pendeta kayak gitu. Apa saya mau marah? Enggak. Berarti itu teguran saya belum sempurna. Semakin hari Tuhan pulihkan dan kami puji Tuhan sampai hari ini luar biasa. Dia sudah menjadi hamba Tuhan, sudah pendeta. Mantan gangster. Ya. Haleluya, Tuhan sanggup mengubah. Amin. Ya, semangat Bu Ria, saya suka. Ibu Ria pasti ada terobosan dan semua ya, Pak Andre juga nggak sia-sia dia undang saya. Oke, Bu, kalau nggak ada yang bertanya saya akan bertanya lagi ya. Mari. Oke, nggak ada yang bertanya dia. Oke. Iya, nggak apa-apa, malu kali. Kenapa malu Kak? Oke, saya nggak malu. Bu Silvi ya. Iya. Untuk apa? Pernah nggak Ibu Silvi mendapati dalam hidupnya titik terendah selain waktu mau mati itu? Ya, titik rendah dalam hal bidang ekonomi, dalam hal apa? Setelah mengenal Tuhan, setelah mengalami klien baru, kok saya ada di titik terendah? Apa ini ya? Saya kan anak Tuhan, saya kan sudah bertobat. Kenapa Tuhan bawa ke titik terendah? Pernahkah mengalami hal itu? Oke. Saya akan jelaskan ya, biar Bapak Ibu menyimak. Kenapa saya ingatkan itu? Karena titik terendah itu di titik 0 itu, saya mengalami itu, ini tahun 24, tahun kemarin, saudara. 2023? Ya, tahun kemarin. Jadi gini,
Kan waktu kami kan sempat pulang ke Indonesia tuh, ya, karena suami Oke. saya pensiun dan kita melayani ke penjara-penjara yang tidak dijangkau oleh banyak orang. Kami melayani Nusa Kambangan, Kerobokan, dan semuanya. Kami punya ministry yang sampai sekarang masih berdiri, Maranatha Ministry. Singkat cerita, mau pulang waktu COVID nggak bisa. Tiket sudah ada, penerbangan nggak ada karena airport banyak yang tutup. Oke. Ya, saya berdoa biar menyimak ya, apalagi yang bertanya. Kalau pensiun itu berarti duitnya kan bukan masih ada kan? Habis dong. Apalagi dimakan orang. Nggak sombong, Betul. em-eman. Em-eman, Betul. suami saya mau gila. Dia mau bunuh itu orang, tapi orang itu saudara sendiri. Iya, Ya, iya. dia sudah Iya. bisa bicara dengan pohon. Saya bunuh, saya apa, tapi saya punya tim yang solid, berdoa, 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 singkat cerita sampai jadi normal. Pulanglah kami ke sini. Pulang ke sini kami tinggal dengan ponakan ya, karena anak-anak pada rumah sendiri, anak-anak 3 besar-besar sudah pada punya anak-anak juga. Saya loncat-loncat sedikit ceritanya. Ada satu saat kami membutuhkan tempat ya, karena pengen sendiri, nggak mau join lagi. Kan Bapak bertanya tentang titik nol. Amin Iya, ya. iya. Nah, Betul. Nah, suami saya ini karena dia warga negara sini, dia berurusan lah dengan pemerintah, plap, 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 plap. Tidak semudah itu. Yes. Ponakan bahkan anak-anak, ayo di sini aja. Di sini kalau masih ada yang nolong, nggak bakal dapat tempat, saudara. Iya. Nggak bakal. Nah, jadi kami nginep di hotel dulu. Bayar dong, mana ada gratis. Nggak Ya. murah. Barang-barang kami ditaruh di tempat, apa namanya? Storage. Ya. Jadi Gudang. kami berjalan dengan mobil dengan koper-koper yang perlu kita pakai per hari. Sambil saya masih melayani Zoom, enggak bersungut-sungut, saudara. Tetap ku bersyukur kepadamu. 3 hari kami di hotel, jalanlah kami. Disuruh cari rumah sama pemerintah, cari. Ntar mereka bisa bantu. Saya nggak berani ajak ngomong suami saya. Dia sudah nggak mampu berpikir. Saya sebagai hamba Tuhan tanpa dia sadari saya bahasa roh. Saya bilang itu titik nol. Tiba-tiba kami ditempatkan di satu tempat yang luar biasa. Dan memang itu namanya tempat penitipan sementara menunggu rumah. Ya. Kami dapat itu tempat itu bagus banget, ber-AC. Kami dapat kamar nomor 1. Di situ lengkap, ada oven, kulkas, semua ada, kayak kala itu Putri Duyung Ancol. Komplit. Kami tinggal di situ 10 hari gratis. Gratis. Makanan ada, tinggal mau pilih makanan, boleh dikasih susu segala macam, laundry semua gratis. Kita kayak tamu yang ajaib luar biasa. Tapi kan kita menunggu rumah. Kita cari lapor ke pemerintah. Tiba-tiba suami saya dapat telepon. You okay? Ya itu rumah ini yang sekarang. Dapat nggak? Dapat nggak? Saat kita ada di titik nol, saya nggak bersungut-sungut. Walaupun hati menangis. Karena saya percaya Tuhan nggak pernah tinggalkan. Dia tahu penderitaan kami. Yes. Amen. Walaupun orang banyak, ayo di sini aja. Enggak. Kalau kita ditolong pemerintah, enggak. Kita di sini bukan gratis. Karena yang cari rumah di sini bukan sedikit. Puluhan ribu orang. Walaupun bayar. Nah itu yang saya bilang ada di titik nol. Bapak Ibu kebayang nggak, kita di mobil, barang ada di gudang, di storage, bayar juga. Terus kita berjalan sambil cari rumah. Apa bukan titik nol? Ya. Saya melihat, kalau lihat rumah orang enaknya yang ada rumah. Hati saya menangis, tapi tidak pernah. Itu di mana? Di Sydney. Sydney juga ya? Oke. Iya. Dan memang kan se-Australia Sydney udah paling mahal. Iya, iya. Nggak ada yang murah. Tapi kita dapat. Itu judulnya. Jadi Tuhan pernah bawa kita ke titik nol. Dan saya tidak pernah bersungut, saya terus jalan Zoom. Nggak pernah saya tolak. Itu yang dinamakan jaga hati walaupun sudah di titik nol. Tuhan akan angkat kita. Amin. Gereja Amin. kami heran. Kok bisa? Aduh bagus ya. Ya. Mari kita, ini berita baik. Supaya kita Amin. sebagai anak-anak Tuhan
mengalir sesuai apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Kita harus jangan pernah bersungut. Walaupun saya mau ngomong sama suami aja udah nggak bisa. Saya tahu dia stres. Nah, saya yang rohani, kita harus jaga hati. Itu Pak Andre titik nol yang saya katakan. Ya. Bukan orang nggak mau, orang banyak panggil kami. Ya. Kalau mereka tahu ada yang bisa ditumpangin, kita nggak bakal dapat rumah. Akhirnya kita dapat. Ya. Nah, itu yang saya katakan. Jangan pernah bersungut-sungut. Ya. Ya, rasanya. Amin ya. Ya, amin. Ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya akan bertanya lagi. Ada 100 pertanyaan di kepala saya. Ya, Bu. Nah. Rasanya orang seperti Bu Sylvie ini langka. Ya, langka. Kenapa saya bilang langka? Tidak pernah bersungut-sungut. Nah, ya. Biasanya kalau orang itu begitu ditinggalkan Tuhan, sepertinya ditinggalkan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya. Rasanya ditinggalkan. Kita bertanya pada dirinya, why me? Kenapa enggak orang sana itu yang enggak kenal Tuhan tuh yang dapat problem, dapat masalah, dapat ini, dapat itu. Why me? Pernah enggak Ibu Sylvie mengalami hal yang sampai segitu? Enggak. Oke. Saya tetap percaya kepada firman-Nya. Tetap percaya ya. Jadi enggak pernah mengalami hal. Enggak pernah ya mengalami itu ya. Saya enggak begitu. Enggak pernah Karena ya. itu sebabnya pentingnya kita harus simpan firman, renungkan janji-janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan suami saya dapat telepon jam 8 pagi waktu Sydney. Ada rumah di jalan sini. You okay? Kita sudah dapat di sini, ditelepon lagi, masih ada lagi satu di sana. Kami sudah yes dengan ini. Alright. Iya, oke. Orang enggak pernah tahu kalau kita ada di titik nol, saudara. Karena segala aktivitas kami lakukan terus. Seperti biasa ya. Terus. Ya. Nah, di situ Tuhan punya apa namanya? Punya nilai. Nilai ya. Tuhan punya nilai. Ada value ya. Ya, value. Dengan adanya apa? Iya, dengan apa yang kita lakukan. Ya, inilah teman-teman yang ada di virtual Zoom ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan YouTube channel. Inilah pentingnya relasi ya dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak punya relasi, banyak yang punya relasi tapi on off. Nah, jangan. Nah ini on off ini yang akan membuka celah si iblis. Nah, jadi disinilah kita perlu belajar untuk terus jaga relasi, komunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya komunikasi dengan Tuhan, hanya menyodorkan list belanjaan. Kita harus memuji. Ada Mama Ita. Mama Ita mau bertanya. Tadi terlambat masuk, nggak tahu ceritanya dia. Iya Pak Andre. Ada yang mau tanya? Cukup lah karena belum tahu alur ceritanya. Dan tadi hujannya besar sekali. Jadi masuknya juga bagus banget gitu loh. Iya. Jadi ini baru teduh, baru enak, baru saya buka. Gitu. Iya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ke Ibu Sylvie. Nggak ada ya. Oke, Pak Ruben, Pak Pendeta Ruben. Aduh, Pak Ruben. Ya, silakan. Ibu Sylvie. Halo Pak Ruben, halo. Saya di Tangerang, Bu. Luar biasa kesaksian Ibu. Ibu punya kesaksian sangat bagi kami semua. Selain itu bagi saya secara pribadi, karena banyak orang bersaksi. Banyak kami konseling juga, tapi tidak seperti Ibu yang bersaksi dengan sungguh-sungguh ya. Memang kesaksian itu harus seperti Ibu Sylvie yang artinya kita semua masing-masing punya masa lalu, Bu. Kami semua selalu ya. Kalau kita jujur bersaksi kan kita sedang mempermalukan iblis. Iblis mempermalukan iblis, maksudnya itu, Bu. Ya, ini yang saya sangat tertarik. Pada akhirnya Tuhan pakai Ibu dengan begitu luar biasa. Wonderful, Bu. Tuhan pakai Ibu, saya senang. Luar biasa, Ibu ya. Jadi saya juga sangat bersyukur saya ketemu dengan satu pribadi di mana Ibu juga pelayanan selain ada pelayanan konseling, pelayanan
melayani di gereja, juga di Ya, penjara-penjara, Ibu ya. iya. Ya, saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu yang pertama, apakah Ibu dan Bapak, maksudnya suami ya, Ya. akan terus menetap di Australia ataukah Iya, karena suami saya warga negara sini, anak cucu di sini. bangun pelayanan di sana dong, di Australia. Iya. Iya. Lalu yang kedua saya ingin bertanya Bu, Ibu pernah melayani di penjara Tuminting sama di Pandu? Di Manado? Kok Bapak tahu? Saya pernah. Iya, pernah. Tuminting, Tondano, Tomohon. Di Pandu, Bu, Pandu. Iya, Pandu. Tuminting Jadi sama Pandu. Iya, di Pandu, di Tuminting saya sering pelayanan sana kan penjara Bu, LP ya. Iya, saya pernah di Tuminting. Pandu itu satu pemukiman ex penderita kusta Bu. Oh, belum. Kalau Pandu belum. Kalau penderita kusta enggak. Tuminting Nanti aja. kalau Ibu datang, ya. Kalau Ibu rencana ke sana lagi, Ibu jangan lupa ke Pandu. Itu mereka butuh pemberita-pemberita firman yang sungguh-sungguh ya bisa jadi panutan, dan biarlah mereka dikuatkan gitu ya. Saya ke sana Bu, di Pandu ya. Oh. Kalau saya lagi ngebayangin karena saya pernah pelayanan di Puncak orang gila. Oh iya. Jadi apa itu Yayasan. Jadi penitipan orang-orang begini kan. Ruangannya besar sekali, ada yang melotot. Saya cuma bilang malaikat menjaga saya. Karena kalau kusta mereka waras. Tapi yang gila, aduh perempuan-perempuan cantik, cowok-cowok ganteng. Puji Tuhan dari awal sampai akhir mereka nggak ganggu saya. Oh iya. Sempat loh. Itu orang Manado yang punya yayasan itu di Puncak, saya lupa namanya. Ya, saya kebetulan 3 hari lalu baru aja pelayanan di satu rehabilitasi juga. Itu teman saya rehabilitasi. Tapi di daerah Tangerang, ya? Raja itu. Ini luar biasa hamba Tuhan itu juga, dia kumpul banyak orang, banyak teman, lalu kumpul orang-orang di pinggir jalan, lalu dia pelayanan mereka secara rohani, lalu juga mereka juga ditampung di sana. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau pelayanan pada prinsipnya, pada prinsipnya Ibu sudah menjadi berkat bagi saya lewat kesaksian. Puji Tuhan, luar biasa. Kita harus jadi saluran berkat ya. Mana semangat ya, Bu ya. Iya. Karena saya ingatkan semangat Pak Ruben. Kalau suatu saat Tuhan pakai Ibu ke Manado, Ibu juga bisa ke pelayanan di Pandu. Mereka itu tadinya awalnya dulu kan rumah sakitnya di Malalayang. Kan Malalayang sudah jadi rumah sakit umum. Jadi yang kusta itu. Tempatnya sudah jadi asrama kedokteran kan ya? Iya Bu. Karena saya pelayanan di rumah sakit Sitanala, kusta di Sitanala ya. Iya. Saya pendeta. Oke. Makanya saya pelayanan di mana, di Pulau Jawa sini sampai ke Singapura, dia rumah sakit juga saya datangi. Itulah Tuhan. Ajaibnya Tuhan bisa membawa kami seperti Ibu katakan tadi kemana-mana gitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan utus. Kisah 1 ayat 8. Ya. Kisah 1 ayat 8. Saya kebetulan sekarang masih punya power. Amin. Ya. Saya kebetulan pelayanan di penjara juga. Nanti kalau kebetulan John Kay sekarang di Salemba Bu. Nanti kalau saya ketemu nanti. Suka video call dengan saya. Nanti saya akan sampaikan pesan juga. Kalau salam dari saya. Kami masih berteman di Facebook. Kalau dia ketemu Ibu, kalau dia call Ibu, bilang salam juga dari Pendeta Ruben. Dia pasti tahu. Oke. Itu aja Bu. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya punya pengalaman di Nusa Kambangan, Pak Andre. Saya mau saksikan ya. Saya punya pengalaman di Nusa Kambangan tahun 2001. Melayani apakah di narkotika atau di permisan, karena semua saya sudah ini kan di Batu dan semua yang di situ ada, kecuali yang baru-baru sekarang. Tiba-tiba yang altar call itu yang suka tripping sama saya dulu, yang bikin obat. Waktu dia di Cipinang, dia minta didoain supaya dia tobat. Akhirnya saya pelayanan ke Nusa Kambangan, ada dia di situ. Dia bilang,
Aduh, doain sel, katanya saya bukan tobat, malah saya bikin pabrik ekstasi. Maka adalah dia di Nusa Kambangan. Oh, Makanya itu oh, setan apa namanya, mamon itu bahaya sekali kan. iya, Mamun Jadi tuh. ini pengalaman-pengalaman pelayanan. Tapi pasti Tuhan akan pakai dan pasti pada bertobat semua. Amin. Ya. Oke, alright. Waktunya Ada udah habis. lagi di belakang Pak Ruben yang mau bertanya. Pak Karel, mau bertanya kah, Saya Pak boleh, Karel? saya boleh bertanya? Oh, Boleh. Uria, oke. Uria, oke. Saya disclaimer Iya. dulu ya. Nah, Iya. kalau ada pertanyaan yang sensitif atau yang menyinggung, Ibu Silvi berhak tidak menjawab. Ya, saya disclaimer dulu. Ya, silakan Bu Uria kalau mau bertanya. Silakan. Iya. Saya mau bertanya sama Ibu Selvi. Bu Uria Ya. Itu bisa buka karung kamera kah? Supaya Bu Silvi bisa lihat. saya kebetulan saya pagi hari ini lagi sedikit sibuk dengan Ya, Oh, nggak urusan apa-apa. Oke, lanjut, pribadi, lanjut. ya, hanya oke. itu. Ah, ah. Jadi karena di Italia pagi ya, jam 8 Ya, pagi. Oke. Saya mau bertanya, saya benar-benar sangat terkesan ya, Tuhan memberikan karunia sama Ibu Selvi, karunia yang besar. Nah, saya mau bertanya, Amin. kalau karunia itu dipakai terus, apakah ada akhirnya itu karunia? Itu yang saya mau tanya. Apakah ada berakhirnya karunia itu, atau dia tetap tinggal sama kita sampai kita dipanggil Tuhan? saya boleh jawab, Bu Ria. Ya, silakan. Iya, silakan. Karunia itu Tuhan beri kepada kita dan kita harus jaga dan pelihara. Yes. Saat kita tidak jaga, dia ngacir sendiri, Bu Ria. Boro-boro sampai kita Tuhan panggil. Saat kita nggak jaga karunia itu, hilang dia. Tuh. Oh, Mahal. begitu. Ya. Ada harga Jadi yang dibayar, percayakan. bukan dolar ya. Amin. Harga penyangkalan diri, menjaga Iya. kekudusan, menjaga Iya. hati. Maka karunia itu nggak pergi. Karena Oh, kalau begitu. Ibu tahu tentang Wahyu 2, kita nggak mesti selingkuh, nggak mesti ngapa-ngapain. Kita sudah ketinggalkan kasih mula-mula, Tuhan bisa ambil kekidian itu pindahin ke orang. Karena kita tidak balik ke kasih mula-mula, firman Tuhan katakan. Jadi Bu Ria, karunia itu Tuhan kasih dan kita harus pelihara. Banyak orang bilang, Jadi oh sih Bu Silvi itu punya karunia kesembuhan. Karunia itu Tuhan kasih kepada kita, cuma jaga. Kenapa orang nggak dapat itu? Nggak bisa jaga. Dan dia itu Iya. ngacir sendiri. Saat kita nggak jaga begitu, pelihara, Bu Ria. begitu ya. Jadi Iya, jadi Ibu Selvi bukan hanya kekudusan ya yang dijaga, ada yang hati. lain-lain ya yang harus dijaga ya Ibu. Jaga hubungan dengan Tuhan, itu harus. Dengan Roh Kudus. 24 jam, karena iblis kan nggak pernah off. Jangan sampai ada kasih kesempatan kepada iblis. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya bisa begini karena saya pelihara hubungan saya dengan Tuhan, Bu. Begitu. Amin ya, Bu. Itu sebabnya Amin, semudah amin. itu kalau kita pelayanan. Makanya saya suka, kadang saya jadi satu dengan pelayanan yang kalau mau melayani, mari Tuhan ampuni dosa kita, kita minta ampun dulu. Karena saya sudah terbiasa dengan spontan. Benar nggak Pak Ruben? Iya. Karena kalau kita mesti mau melayani terus kita mesti, oh Tuhan, mari kita. Aduh, saya enggak begitu, Pak Ruben. Ya, ini kan saya bicara karena Pak Ruben juga Ya, sudah melayani ke tingkat-tingkat seperti itu. 24 ya, jam kita harus waspada, berjaga-jaga. iya, Karena ada satu komunitas yang sering saya di sini juga. Jadi saat kita mau ngapa-ngapain, kita dulu yang mesti begini, begono, begini. Nah, tadi kemana kita? Betul? Ya. Betul nggak? Betul. Yang rohani pasti ngerti maksud saya. Jangan iya, nanti kita mau berperang baru kita mau, oh Tuhan gitu. Waduh, kita udah disergap dulu. Udah dipatok dulu. Bu Ria. Jadi iya, saya menjaga kekudusan itu, menjaga hati, pikiran, perasaan, menjaga firman, renungkan firman. Banyak yang harus kita. Dan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Iya. iya, Nggak bisa, kita nggak mampu sendiri, Bu. Roh Kudus itu jangan iya. dibikin ban serep. Sertai dia, Roh Kudus dengan kita.
Ya. Iya, iya. Dan Dan dia, saya mau tanya sama Ibu ah, Selfie, karena ah, saya lihat Ibu Selfie mirip-mirip saya karakternya spontan. Nah, apakah Ibu Selfie banyak banyak musuhnya? banyak musuh. Karena Enggak loh Bu, karakternya spontan. saya malah Oh, dikangenin orang Bu. Oh, begitu ya. Jadi mereka kalau mendengar Ibu Selfie hanya permulaan saja. Tapi lama-lama mereka akan berpikir, oh betul juga yang dikatakan Ibu Selfie. Barangkali hanya permulaan aja. Mereka lihat, oh antipati, kenapa dia ngomongnya to the point, to the point. Oh, saya lagi buat begini, saya sedang buat begini, dia ngomong lagi, dia tahu, orang Oh, ini antipati. Tapi saya rasa pada akhirnya mereka betul seperti Ibu Selfie bilang, mereka cari Ibu Selfie karena apa ya, yang dikatakan itu sesuai firman, benci iya tapi kan? rindu Bu. Benci tapi rindu. Mau marah tapi rindu. Nggak ada pendeta kayak saya masalahnya. Begitu. Saya mungkin nggak pernah jaga perasaan eh, orang. Saya Bu jaga perasaan Silvi, Tuhan. Bu Silvi, mungkin Ya, maksudnya Ibu Ria ini Galatia 4:16 itu, Bu. Ya, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kalau kita tahu. menyatakan Ya, kebenaran kan banyak orang memusuhi kita, Bu. Ini maksudnya, saya punya mungkin saya maksudnya punya itu. bahasa Pak Betul sekali. Andre. Ya, Saya kalau diundang sama gereja-gereja, kan saya banyak diundang doain orang Advent, orang ya, bahkan Islam pun betul. saya doain. Saya punya prinsip, mereka mau undang lagi atau enggak, bagian saya sudah teriakkan suara hati Tuhan. Yes, Itu ya saya. Tuhan. Ya, Wow. Jadi saya Yes. ya. senangkan hati Tuhan, bukan hati saya, nggak mau balut-balut mereka. Bahkan pendeta besar di Indonesia sekarang menjadi ketua besar, dia kalau suruh saya khotbah, dia bilang, hajar. Karena dia bilang dia tahu saya berawal dari penginjil. Karena kata kalau gembala sapu-sapu hati jemaat. Kalau saya dia bilang hajar. Wow. Dia suruh hajar bukan jemaat biasa, saudara. Pendeta-pendeta besar. Tapi saya nggak sombong. Kalau Tuhan nggak bicara saya enggak. Cuma berdasarkan Yesaya 58 teriakan. Betul? Ya. Yes. Kesalehan yang palsu dan yang Ya. Ya. Betul. ori. Yang ori ternyata Saleh itu ada ori, ada KW. Ya. Jadi saya gitu Ibu, memang orang banyak benci dalam arti bukan benci apa ya, jadi nggak suka gitu. Dia Iya. kok dia tahu, padahal Roh Kudus saya nggak tahu, tapi Roh Kudus Iya. bisa. Itu maksud saya itu. Iya, Iya. Galatia Itu benar, 4:16 itu benar, itu. itu benar Ya. Bu, Maksud saya itu. Ya, itu benar. itu. Saya tahu Mereka arahnya walaupun kemana ini marah Bu Ria benci, ini. tapi mereka cari saya untuk konseling. Banyak di WA Wow. begitu, minta nomor saya. Haleluya. Wow. Haleluya. Ya. Oke, Begitu ya. ada lagi yang mau Oke. bertanya? Satu orang lagi. Halo, nggak ada yang bertanya. Bu, saya mau tanya, Bu, pernah nggak Ibu mendapatkan tantangan waktu Ibu menginjilin orang yang berbeda iman? Ya, dari RT 6 lah ya, berbeda iman. Menginjilin Enggak, terus dia menolak. Pernah nggak dapat tantangan itu? mana bisa saya ditolak, orang mereka yang nyari. Oke, jadi maksudnya pernah Saya nggak nggak pernah seperti nyari itu? orang, mereka Iya. yang nyari saya. Oke, jadi nggak pernah ya? Nggak. Oke. Makanya pelayanan kita harus punya prinsip. Misalnya Pak Ruben bilang, Bu Silvi, nanti kalau ke Manado pelayanan ya di tempat kusta, saya punya doa. Kalau Tuhan utus, pasti terjadi sesuatu. Kalau Tuhan nggak utus, nggak terjadi sesuatu. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi kasar kata kita nggak cari-cari pelayanan. Orang yang cari-cari kita. Karena Tuhan. Ya. Dialah yang mengutus hamba-hamba Tuhan. Yang hatinya. Tuhan kan lihat hati. Ya, maksud saya begini Bu. Misalnya Ibu lagi di kereta api atau di pesawat, duduk bersebelahan, terus Ibu cerita-cerita kan belum kenal bahwa dia itu orang seberang, agama seberang, terus Ibu mungkin lagi berkata ada firman yang keluar, terus dia sepertinya ditolak gitu. Pernah nggak mengalami itu? Itu maksud saya. Belum ya? Orang yang diurapi ada aura roh Allah.
Bahkan Oke. mereka bisa berinding di samping kita. Mereka nggak berani ngomong. Boro-boro nolak. Nggak. Mereka bisa merinding. Ada di sebelah kita orang-orang yang diurapi. Yang ada mereka Oke. bisa konseling, bertanya. Saya di sini Oke. Pak Andre, besok saya akan berjalan dengan Ibu Haji. Dan Oh. dia selalu mengaminkan firman Tuhan baik di WA dan di Facebook. Haji. Tapi dia sukacita, dia bilang, Bu, saya kalau jalan dengan Bu Silvi damai. Ya. Ya. Makanya isi terus kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Amin. api, kita ngomong ada api. Badan kita ini ada api. Siapa yang mau nolak, nggak bakal. Yang ada ngacir. Ya. Ya. Jelas ya? Orang Ya. yang dalam roh ngerti, pasti Pak Ruben tahu apa maksud saya. Ya. Nggak capek kok melayani kalau kita bersama Roh Kudus. Ringan. Ya. Amin. Ya. Amin. Oke. Boleh Lewat dari Nusa terakhir, Kambangan, di Cipinang, di mana-mana, masih melotot, saya sudah bilang amin. Karena mereka melotot, nggak ada yang tidur. ya. Karena kuasa Ya. Allah yang luar biasa. Amin. Jangan kita berteologi di penjara, nggak laku. Akhirnya bergantian mereka begini. Ya. Kalau kita diutus Tuhan, melotot mata mereka, tahu-tahu amin. Ya. Oke. Gitu. Amin. Boleh. Semangat. Pertanyaan terakhir boleh Pak Ah, Andre? boleh. Ya. Boleh, Silakan, mantap. Buria. Ya, terakhir saya Ya. kurius sekali mau tanya penyembahan dengan Tuhan. Saya sering dengar katanya yang paling lebih dekat dengan Tuhan yang jam 12 malam ke atas ya. Betulkah itu? Maaf Itu ya. perdukunan. Itu perdukunan. Iya, Jam-jaman ini makanya saya perdukunan. bilang maaf kalau pertanyaan saya begini karena saya masih belum punya pengalaman. Itu Itu minta perdukunan. maaf. Oh, Sekarang jadi setan, bagus. sekarang setan bukan cuma malam loh, siang aja dia berani Bergerilya. tayangan. Dulu kan setan malam, sekarang siang aja mereka ada kok. Jadi 24 jam, Bu. Nggak ada jam Begitu kerja ya. dia. Begitu. Itu Kalau perlu perdukunan. kerja lembur itu, iblis. Bu Karena- Ria, kalau bilang yang harus jangan tidur sebelum itu supaya katanya nggak kena sihir pele ya. Nah, kalau kita hidup nggak benar tetap aja mau siang mau apa kena juga. Iya. Oke. Ya Karena Bu Ria, perbanyak baca Iya. firman, dengar lagu Begitu. rohani. Ya Bu Ria, iya. dengar Dan khotbah-khotbah hamba kenapa- yang diurapi. Iya. Kenapa Amin. saya bertanya begini, Bu Selvi? Berarti saya terpengaruh dengan teman saya. Saya punya teman orang Afrika. Dia waktu dia pulang ke kampungnya, dia tinggal di Italia. Tapi waktu dia pulang ke kampungnya di Afrika, itu Tuhan suruh masuk ke satu rumah. Ternyata rumah itu orang-orang pada menangis. Rupanya ada keluarga yang meninggal. Nah, akhirnya terus dia bilang, dia katanya punya kebiasaan berdoa setiap di atas jam 12. Oke, tapi yang saya tertarik Ibu, waktu dia masuk ke dalam rumah itu orang mati dia doakan, bangun, berdiri, maksudnya duduk dan ya, terus dia bilang sama yang punya rumah, tolong dibikinkan sup. Nah, memang teman saya ini pendoa, di Italia dia pendoa. Dan waktu dia mau doakan ini orang mati, dia bilang sama tamu-tamu yang hadir, kalian keluar semua yang tinggal biar keluarga aja yang tinggal di dalam. Terus dia mulai berdoa. Nah, orang mati ini bangun dan dibikinkan sup. Nah, saya yang kurius orangnya, saya bertanya, kamu rahasianya apa? Ya sebenarnya nggak ada rahasia, cuma sering ngobrol sama Tuhan kalau di atas jam 12. Makanya saya kan polos-polos bertanya, saya sering ngobrol sama Tuhan katanya dia ya, di atas jam 12 malam. Katanya begitu, di atas jam 12 malam. Nah, itu yang saya mau minta konfirmasi dengan Ibu Selvi. Apakah cara-cara begitu, apakah cara-cara kehendak Tuhan atau kehendak siapa? Nggak ada ayatnya. Itu saya. Nggak ada ayatnya. Yang ada kan kita tahu nyanyian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Bukan nanti.
Kalau enggak, sebelum jam itu kita dengan siapa? Itu Oke. pertanyaannya. Dan Musuhnya sebagian Tuhan. saya sih Bu, Ibu, saya kalau sampai Tuhan kasih karunia untuk bangkitin orang mati, saya lari duluan kali Bu. Tapi Tuhan kasih saya bangkitin rohani yang mati. Orang yang mati rohani. Itu aja, Iya. Bu Ria. Nggak usah Iya. tiru-tiru dia deh. Back to the Bible ya. Back to the Amin Bible. ya Harus sayang ada ya. dalilnya. Baca-baca firman ya. Ya, Iya. betul. Oke, Itu terima mungkin kasih. karunia Tuhan kasih dia. Nggak usah Ibu Ria tiru-tiru, ya toh? Iya. 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 Makasih Ya, Bu back to the Selvi. Bible ya. Apa yang Ya. firman bilang itu yang kita pegang. Ya, back to the Bible Oke. ya. Semua harus ada dalilnya, ada Iya, dasarnya. betul. Itulah kita harus Betul. sepakat dulu. Yohanes 1 Iyo. ayat 1. Semuanya Bible ada the highest authority. Bukan orang Afrika, bukan ini, bukan itu. Ya, semua harus tunduk ya. Oke, saya akhiri podcast ini ya, tidak banyak. Jika ada waktu nanti kita akan undang lagi lah Ibu Selvi untuk ya Pak Andre, Karel. Ya. ya, mohon waktu. Oh ya boleh mau bertanya. Tadi saya kasih waktu nggak ada yang mau bertanya. Oke silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ini sama dengan pertanyaan Ibu Ria tadi. Ya, Oh. yang doa tengah malam. Ya, mungkin ya. Sebenarnya kita bisa doa setiap saat. Mungkin yang dimaksudkan doa tengah malam, karena pada waktu tengah malam itu suasananya sepi, ya. Kita sudah tidak dengar suara-suara. Jadi lebih kusut mungkin. Jadi bukan soal tengah malamnya, tapi waktu kita berdoa itu supaya kita tidak dengar. Iya, betul. Suara dari luar ya. Sehingga kalau waktu malam ya, waktu malam itu kan sudah sepi. Kita bisa kusut ya. Tidak semua orang bisa sama untuk kita berdoa. Ada orang yang di tengah kesibukan dia bisa kusut, bisa. Ada orang yang tidak bisa. Mungkin orang yang tidak bisa kusut pada waktu sibuk, pada waktu tengah malam dia berdoa lebih kusut mungkin. Mungkin itu saja. Maaf kalau saya salah. Terima kasih Ibu Selvi. Terima kasih. Nggak salah Pak Karel, itu benar. Ada firmannya kan. Amin. Nggak salah Ya. Pak Karel, puji Tuhan. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Karel? Sudah. Terima kasih. Ya. Oke, alright. Ya, terima kasih ya Bu Silvi ya sudah mengisi podcast ya khotbah sekalian ya. Seru. Ya, dan kalau saya boleh ambil closing statementnya, biar dari saya aja lah. Ya, saya dapat kesaksiannya dari khotbahnya. Ini Ibu Silvi ini ada proses. Ya. Ibaratnya Ibu Silvi nggak pernah menyerah. Dia adalah tough woman. Kalau dia menyerah, apa bisa kira-kira bisa seperti ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Omong kosong. Inilah, jangan menyerah jika mengalami proses. Jangan protes. Nah, jika ada proses dari Tuhan, jangan protes. Ya, ingat, hari di mana Anda menanam benih, pasti bukan hari di mana Anda juga menikmati juga hasilnya kan. Secara langsung nggak bisa. Ya sama seperti larva ya yang tidak akan menjadi kupu-kupu dalam sehari semalam. Enggak. Sama hidup kita ini butuh waktu untuk diproses. Tuhan yang proses. Jangan menyerah kalau Anda belum melihat hasil. Karena apa? Justru di proses inilah karakter Ibu Silvi dan kita semua sedang Tuhan bentuk. Lewat siapa? Roh Kudus yang bentuk. So, don't give up if you fail, because failure is also part of the process of life. Ya, jangan menyerah jika Anda gagal sekalipun. Karena apa? Kegagalan itu juga termasuk dalam proses kehidupan. Itulah juga sekolah kehidupan. Emang gampang Ibu Silvi seperti itu? Dia perlu sekolah loh. Sekolah kehidupan. Sampai mau hampir mati. Tripping. Ya, jangan menyerah. Tetap semangat ya. Apapun yang terjadi. Oke, selamat siang sahabat Kompak Lovers. Silakan Pak Karel. Kalau Bu Silvi, kalau ada kegiatan boleh live karena sudah selesai. Ini next session adalah sharing firman Tuhan Filemon.
Kalau masih mau ikut ya boleh, kalau ada kegiatan boleh live. Oke, silakan Pak Saya Karel. baru keluar ya Pak. Soalnya seatnya udah 6:30. Oh iya, beda 4 jam ya. Beda 4 jam. Iya. Ya silakan, nggak apa-apa. Siap Terima dinner. kasih Bu Silvi, nanti kita akan Iya. undang lagi untuk sesi kedua ya. Tuhan. Sesi Ya. kedua, kalau berkenan, nanti saya akan kontak. Oke, Siap. terima kasih Bu Silvi. Ya. Tuhan berkati. Saya izin keluar Sampaikan boleh salam ya. ya. Saya izin keluar boleh ya. Boleh. Terima kasih Bu Ya. Silvi. Nanti saya Tuhan akan berkati undang lagi. semua, Bu Ria, Tuhan berkati. semangat semua, Pak Ruben dan Maju semua terus, ya. Saya Ibu nggak lulus Sofi, satu persatu. sama Maju Bapak. Ya, terus. Pak Karel, Pak Andre, bye-bye. Oke. God bless you all. Oke. Ya. Ya. Oke, kita lanjut untuk